pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung. 1, 2, 3. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang ini, ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Ini salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi, Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung bilang, kamu pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Bismil abi wal ibni warruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menangkapi Ustadz Nababan yang kemudian teman-teman sekalian kita lihat di cuplikan itu udah jelas-jelas ya melecehkan kitab suci agama Kristen. Di mana kita meyakini bahwa dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu adalah firman Tuhan berdasarkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Di mana dikatakan di sana bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, mendidik, menegur, menyatakan kesalahan, ya. Dan teman-teman sekalian, ini dilecehkan, dihina, direndahkan di dalam masjid, kawan-kawan, ya. Di dalam masjid. Ini ngeri, dan itu bukan hanya satu kali. Nanti saya tampilkan lagi ada satu videonya melakukan juga hal yang sama di momen yang berbeda, kawan-kawan. Dan caranya sama ya, untuk menguji kekuatan. Kalau pegang Alkitab, maka tenaganya hilang. Kalau pegang Al-Quran, tenaganya makin kuat gitu ya. Itu untuk membuktikan kebenaran Islam. Dan di momen berikutnya nanti itu dia membuat ya sama ya seperti itu. Tetapi dibacakan, baca satu ayat daripada Alkitab, hilang tenaganya. Tapi baca Al-Fatihah, wow, langsung jadi kuat. Nah kawan-kawan, tentu saja kita berharap memang dari pihak kepolisian ini ya menindaklanjutin orang-orang seperti ini. Karena ini sudah jelas-jelas penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh Ustadz Nababan. Oleh karenanya, kita dengarkan bagaimana kemudian Ustadz Nababan ini melecehkan Alkitab di masjid. Berikut videonya. Dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung. 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya gue sarapan nih. Sekarang kita coba, apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat, coba pegang ini, ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini. Ya, seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Ini salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung bilang. Pada saat tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Paham? Keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran.
Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Baik, teman-teman sekalian, itulah video yang pertama yang kita lihat. Dan kalian sudah bisa menilai sendiri, teman-teman sekalian. Apakah memang ini bisa dijadikan sebuah pembuktian, ya, dan sebagai cara, ya, untuk membuktikan kitab suci mana yang benar, ya. Saya rasa teman-teman sekalian, anak kecil saja juga pun bisa melakukan atraksi seperti ini, ya. Jadi kalau bagusnya Ustaz Nababan ini, bagusnya mungkin kerjasama dengan pesulap merah, ya kan? Atau mungkin kerjasama dengan Om Deddy Kobuser. Jadi pesulap saja Pak, gitu loh. Jadi pesulap, ya, supaya apa? Supaya Anda makin terkenal. Mungkin kalau Anda jadi ustadz ini, ya, buat saya itu hanya ya menjadi sampah saja ya bagi Republik Indonesia ini, bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena Anda dalam cara-cara seperti ini itu merusak, ya, tatanan moderasi beragama kita di Indonesia, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Ada satu lagi videonya kurang lebih seperti ini tetapi di momen yang lain. Dan ini supaya pembuktian bahwa Ustaz Nababan ini bukan sekali dua kali dia menistakan kekristenan. Belum lagi ceramah-ceramahnya yang menista kekristenan. Oleh karena saya tampilkan lagi satu video yang dibuat dan yang di posting di media sosial mengenai Ustaz Nababan yang melecehkan Alkitab. Berikut videonya. Satu-satunya agama yang benar, saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini. Anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya, coba sini dikit, agak apa? Begini bikin, agak ke kanan, ya, begini, ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata
Apa yang abang rasakan? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah cuplikan-cuplikan video Ustadz Nababan. Jadi dari dua videonya ini kita sudah mengetahui bahwa memang Ustadz Nababan itu sengaja ya menghina kitab suci agama Kristen. Sengaja melecehkannya, sengaja ya direndahkan ya. Untuk apa? Untuk membenarkan kitab sucinya dan membenarkan ajaran Islam. Teman-teman sekalian, untuk pembuktian kebenaran, apakah Kristen yang benar atau Islam yang benar, itu diuji secara akademik. Kita kritik, ya, kita kritik terhadap Al-Quran dan juga Alkitab. Ya, apakah boleh? Apakah bisa? Ya kan? Jangankan itu teman-teman sekalian, di rapat kemarin, ya, di debat ya kemarin itu beberapa hari yang lalu, itu baru saja dikatakan oleh Dr. Moses, itu di Al-Quran juga itu bisa kita dapatkan kontradiksi jika memang yang membacakan itu adalah orang-orang Kristen. Oh, kok ini berbeda? Contoh ya, di dalam surah An-Nisa misalnya 157 ya, kalau nggak salah ya, misalnya tentang Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Tetapi di dalam surat Maryam dikatakan apa? Yesus itu lahir, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, gitu ya. Jadi itu siapa kawan-kawan? Nah jadi bisa saja kita framing, oh itu kontradiksi gitu. Katanya tidak disalib, tapi kok bisa mati? Gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, tentu secara teologis Islam itu bisa menjawab, oh nanti di akhirat nanti kalau Isa Al-Masih datang kemudian, dia baru di situ nanti akan mati gitu. Nah ini jawaban-jawaban mereka. Nah teman-teman sekalian, tentu saja hal itu memang sangat berbahaya jika dilakukan ya. Dan teman-teman sekalian, jelas bahwa tidak bisa dibandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Alkitab jauh lebih jujur, ya, jauh lebih bisa dipahami, dan itulah kebenaran sejati. Saya tidak tahu kalau kitab suci Ustadz Nababan kemudian adalah yang apakah ini kan ya diturunkan oleh Allah ya kan gitu, ya, dan katanya tidak ada campur pikiran manusia. Ya pokoknya kitab yang sempurna lah ya. Sekalipun sampai hari ini juga masih diragukan kesempurnaannya. Jadi menurut saya begini kawan-kawan ya. Silakan jalani agama masing-masing Ustadz Nababan. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Silakan Anda meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang benar. Karena memang sudah pasti. Keyakinan itu sudah pasti bagi penganutnya. Tetapi kalau Anda paksakan misalnya dengan kami. Ya kami katakan Al-Quran itu bukan kitab suci. Apalagi kami tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub menurut kami. Dan juga kami tidak percaya kepada nabimu, yaitu Muhammad. Kenapa? Karena dia dari Arab. Karena bagi kami tidak ada nabi setelah Yesus. Dan juga tidak ada nubuatan nabi dari luar bangsa Israel. Jadi ya silakan kalau Anda meyakini itu yakini. Tapi kalau kami tidak. Demikian juga kami dengan Alkitab. Kalau Anda memang tidak percaya, jangan kemudian Anda melakukan cara-cara seperti ini, menistakan dan menghinakan Alkitab kami di muka umum, kawan-kawan. Di muka umum dilakukannya. Diposting ke media sosial lagi. Saya tidak tahu ya berapa ribu atau berapa juta ya di channelnya Ustadz Nababan. Ya saya belum tahu berapa banyak. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukannya ini sesuatu hal yang tidak bisa dicontoh kawan-kawan ya. Karena jika kita melakukan hal yang sama, ya langsung ada yang gendor rumah itu, ya keluar, langsung dicebloskan ke dalam penjara. Nah jadi kawan-kawan, ya kita juga memang hanya bisa berharap ya dengan hukum dan para aparat, ya supaya apa? Ketika ada hal seperti ini, ustaz-ustaz seperti ini radikal namanya kawan-kawan, radikal, maka harus ditindaklanjuti. Bila perlu ya dihentikan ceramahnya.
Oke lah kalau tidak dipersoalkan, tapi setidaknya dilarang. Jangan sampai demikian. Ya, ceritakan saja Al-Quran, ceritakan saja tentang Islam, karena itu sudah lebih bagus. Jangan kemudian Anda membahas tentang kekristenan. Baik teman-teman sekalian, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.